Selamat pagi, puji Tuhan, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan, tetapi sebelum renungan kita dengar, kita ikuti pujian yang sebentar kita dengar bersama atau kita ikuti dalam memuji Tuhan. Selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, segala perkara dapat di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Percaya, ku percaya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kita berdoa untuk mendengarkan renungan pagi hari ini. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami ada pagi hari ini. Sebelum kami memulai hari baru, kami akan mendengarkan renungan firman Allah. Biar renungan ini menjadi pegangan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati dan kehidupan kami. Mohon pimpinan kuasa Roh Kudus untuk mendengar firman-Mu. Renungan pada pagi hari ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Renungan kita pagi hari ini
temanya adalah menjadi teladan. Kita membaca firman Allah pagi hari ini yang terdapat di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 7 dan 8. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Puji Tuhan. Menjadi teladan adalah pesan daripada Rasul Paulus pada jemaat yang ada di Tesalonika. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, jemaat di Tesalonika dikatakan telah mengikuti teladan Rasul Paulus. Dan teladan Rasul Paulus adalah Tuhan Yesus. Jadi bersumber dari Tuhan Yesus. Teladan itu kita mengambil contoh. Teladan berarti kita mencontoh, mengikuti Tuhan Yesus turun kepada Rasul Paulus untuk jemaat di Tesalonika dan untuk bagi kita sekalian. Mengikuti teladan Rasul Paulus, dikatakan bagaimana dia telah bekerja dengan jerih lelah. Demikian juga jemaat di Tesalonika telah menjadi teladan soal itu. Walaupun banyak penderitaan, tetapi mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, mereka juga mengambil bagian dalam pelayanan, terlibat membantu Rasul Paulus dalam pelayanan. Demikian juga dalam menerima firman Allah, dikatakan tadi dengan sukacita menerima firman Allah. Melaksanakan, menerima firman Allah bukan saja didengar, tapi melaksanakan. Menerima artinya mendengar dan melaksanakan firman Allah. Dengan kita melaksanakan firman Allah, kita telah menjadi teladan. Dalam apakah itu dalam perkataan, perbuatan, atau tindakan. Tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita sesuai dengan firman yang kita dengar. Walaupun banyak tekanan, penderitaan, mengiring Tuhan, mungkin kita selalu berpikir hidup senang, jalan lurus, jalan rata, tidak ada batu-batu, tidak ada kesulitan, tetapi pasti ada kesulitan di dalam mengiring Tuhan. Tetapi di dalam ayat ini dikatakan, kita baca ayat yang ke-8, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah terdapat kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Mereka menerima firman Allah. Berapa banyak firman Allah yang kita telah dengar. Saya ingin membaca mundur, dikatakan di dalam ayat 6, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman Tuhan itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang. Menerima firman Allah dengan sukacita, walaupun ada tekanan. Mungkin firman Allah itu berat bagi kita, tetapi firman Allah katakan jemaat Tesalonika menerimanya dengan sukacita. Kalau kita ingat-ingat firman Allah katakan di dalam Nehemia pasal 8 ayat 10 kalau saya tidak salah. Coba saya baca. Nehemia pasal 8 ayat 10 dan 11. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis. Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis,
Dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Kalau saya membaca di terjemahan yang lama, sukacita dari Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Apalagi ditambah di dalam 1 Tesalonika tadi, bahwa mereka menerima firman Allah di dalam kekuatan Roh Kudus. Jadi mampu bertahan walaupun menderita, tetapi mereka tetap menerima firman Allah, melakukan firman Allah. Berapa banyak firman Allah yang kita telah terima, kita telah dengar, kita telah simpan dalam hati, dan kita telah lakukan sebagaimana jemaat di Tesalonika telah melakukan, dan mereka telah menjadi teladan di banyak daerah bagaimana mereka bersukacita menerima firman Allah, melakukan firman Allah, membantu pelayanan Rasul Paulus, mengerjakan tugas-tugas pelayanan dengan penuh sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Bersukacita itu mendatangkan kekuatan, kata Nehemia kepada bangsa Israel. Sukacita dari Tuhan yang ditulis di Alkitab yang saya baca adalah perlindungan. Tetapi Alkitab yang lama katakan sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kita. Mari kita bersukacita. Berat atau sukar firman Allah yang kita terima dengan sukacita. Kita lakukan dengan sukacita. Itulah teladan yang kita berikan lewat apa yang kita lakukan di tengah-tengah kesukaran, di tengah penderitaan, di tengah-tengah melakukan firman Allah. Berapa banyak firman Allah yang kita sudah dengar dan berapa banyak yang belum kita lakukan. Mari biarlah sejak pagi hari ini kita mendengar renungan ini. Kita mau jadikan firman Allah pegangan bagi kita. Kita mau lakukan. Apakah itu lewat perkataan kita, lewat perbuatan atau tindakan kita. Mari kita lakukan. Apakah kita mau mengerjakan itu juga dalam membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Sehingga kita dilihat orang dan menjadi teladan bagi banyak orang. Maukah kita menjadi teladan? Mari kita terima firman Allah dengan sukacita. Kita lakukan firman Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya firman Allah menjadi pegangan bagi kita. Bahwa dengan sukacita, seberat apapun firman Allah itu kita lakukan. Kita terima dengan sukacita. Karena sukacita dari Tuhan memberi kita kekuatan, kemampuan oleh Roh Kudus untuk melakukan firman Allah. Sehingga kita boleh menjadi teladan bagi orang-orang lain. Puji Tuhan, inilah firman Allah yang kita dengar pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa dalam sorga, sebab Engkau baik bagi kami. Mengingatkan kami bahwa kami ini harus menjadi teladan di dalam hal apapun. Kesukaran apapun, biarlah kami terus pegang firman Allah supaya hidup kami menjadi teladan bagi orang lain. Terima kasih Bapa dalam sorga. Roh Kudus menolong kami, memampukan kami, memberikan kami sukacita, menyambut, melakukan firman Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Inilah doa kami pada pagi hari ini setelah mendengar firman Allah dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Lakukan semua aktivitas kita di atas kebenaran firman Allah. Tuhan memberkati. Haleluya.